Halo teman-teman, hari ini aku mau ikutan trip keliling Jogja dengan bus panoramik di Jogja Heritage. Untuk bisa ikutan trip ini, teman-teman tinggal reservasi di jogjaheritage.com. Pilih hari, kapan, waktu mau bergabungnya. Saran aku, reservasi 3 hari sebelumnya ya, karena slot cepat banget habis. Syarat untuk ikutan trip ini, teman-teman harus berusia 15 tahun ke atas, datang 15 menit sebelum keberangkatan bus Jogja Heritage, memakai batik atau kemeja dan bersepatu. Nanti masing-masing akan mendapatkan name tag sebagai peserta. Ini adalah warisan budaya di Yogyakarta yang telah disahkan oleh UNESCO menjadi salah satu situs warisan dunia. Ada pada jalan yang menghubungkan dari Tugu sampai ke Keraton yang ditarik menghasilkan garis lurus. Nah, itu adalah sebuah memiliki konsep tentang adanya perjalanan hidup manusia berupa kelahiran, kedewasaan. Nah, mungkin kalau kita bicara tujuan kehidupan tentunya berbeda antara saya dengan narasumber yang ada di sini tahu. Kalau konteks tujuan kehidupan dalam konsep paradigma ini tujuannya sama, yaitu disimbolkan sebagai biologi, manunggal kepada Tuhan atau bersatu kepada dari Tugu sampai ke Keraton. Itu adalah perjalanan dari paradigma atau tujuan hidup manusia yang disimbolkan oleh biologi, yaitu bersatu kepada Tuhan. Sehingga nama jalan yang kita lewati, simbol bangunannya itu akan menjadikan rangkaian bagaimana Jalan Malioboro. Tahu nggak sih, ternyata di Jalan Malioboro ini juga dulunya sudah digunakan sebagai pusat dari ekonomi. Ditandai di sini berdirinya sarana prasarana yang cukup megah, ada di sebelah kiri dari para peserta. Nah, boleh diamati yang ini adalah Grand Inna Malioboro. Jadi ini didirikan pada masa kolonial dulunya, digunakan untuk tempat singgah atau tempat menginap dari orang-orang Belanda. Kali berdiri namanya adalah Grand Hotel di Yogyakarta. Kemudian saat Jepang masuk itu dikuasai oleh Jepang, ganti nama menjadi Hotel Asahi. Nah, kemudian saat Jepang keluar dari Yogyakarta itu diambil alih. Nah, kemudian menjadi Hotel Grand Inna Malioboro atau Inna. Sekarang sedang tahap renovasi. Baik, di kawasan Jalan Malioboro kita lihat di sini. Mungkin kalau para wisatawan menganggap bahwa katanya kalau belum ke Malioboro itu belum ke Jogja ya. Boleh kita lihat salah satu yang mendasari, ada landmark atau penanda kawasannya yang membuat tempat ini tuh sangat dirindukan. Sangat ya, asem, ada pohon asem di sepanjang jalan dari ujung Jalan Malioboro sampai ke titik 0 km ini ditanami pohon asem. Karena asem ini memiliki makna yang cukup filosofis. Berasal dari kata asem, yaitu lesem-sem. Jadi banyak wisatawan yang jatuh cinta di tempat ini karena ditanami pohon asem yaitu lesem-sem. Oke, kemudian di sini ada satu kantor yang merupakan simbol kekuasaan tertinggi di wilayah DKI. Nah, itu sekarang digunakan sebagai kantor gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Sri Sultan ini memiliki dua posisi, selain menjadi raja di Kesultanan Yogyakarta, beliau ini juga menjadi kepala gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Wakilnya ada mana? Ada satu kadipaten di Kesultanan Yogyakarta, namanya adalah Pulau Pakualaman. Jadi itu terletak di sebelah timur dari Keraton Yogyakarta yang dipimpin oleh Adipati Pakualaman yang sekarang menjabat sebagai wakil gubernur Yogyakarta dan seterusnya akan seperti itu. Adipati Pakualaman ini merupakan adik dari Sri Sultan. Oke, kemudian yang ini ada kesukaan dari perempuan, ada siapa? Ada apa ini? Pasar Beringharjo. Sepakat ya? Obat stres kita adalah belanja. Tapi biasanya habis belanja stres lagi. Uangnya habis gitu ya. Oke, nah ini ada Pasar Beringharjo. Masih sama, kita lihat penanda kawasannya ada pohon asem. Ada yang punya kenangan di sini. Nah, yang tengah langsung lihat-lihatan gitu ya. Jangan membuat kenangan di Jogja gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk di sini sendiri kita memasuki pusat dari pertahanan pemerintahan di kota Yogyakarta. Ditandai dengan berdirinya bangunan-bangunan besar di samping kanan dan kiri dari Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian. Nah, di sini ada benteng Frendepok. Ada yang sudah pernah masuk mungkin? Udah. Sudah, berapa tiketnya?
15.000. 15.000 betul sekali. Kalau weekday ini 15.000, tapi kalau weekend ini 25.000. Jadi benteng Vredenburg-nya digunakan sebagai benteng pertama. Oke, baik. Nah, untuk di sini sendiri kita memasuki Jalan Margomulyo. Ini ada di ujung dari Jalan Margomulyo. Margomulyo dari Gubernur tadi sampai ke titik 0 km ini Margomulyo. Nah, kemudian yang ini adalah Pamurahan. Dari sini sampai ke depan alun-alun utara ini adalah Jalan Pamurahan. Di Paraning boleh dia makin mungkin boleh Pak Budi 100 km. Ini kalau kuat jalan nih bagus ya, dari sono ke sono ya, kalau kuat jalan. Baik, nah di ujung dari Jalan Pamurahan bisa kita saksikan bersama. Ini ada vegetasi. Berarti sore jalannya. Nah, pohon beringin ini memiliki nama. Namanya adalah pohon wo dan pohon jiwa. Pohon beringin wo dan pohon beringin jiwa. Wo dan jiwa. Kemudian sampai ke alun-alun utara, sampai ke selatan atau ke darat. Kenapa ditutup? Kenapa ditutup? Ada yang tahu? Dulu enggak kan ya? Ini ditutup karena memiliki konsep sejalan dengan adanya konsep Paraning. Tapi gimana kalau kita tutup aja ya informasinya? Jadi dari Jalan Margomulyo tadi nanti akan saya sampaikan setelah kita naik lagi dari studio. Silakan Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian nanti bisa masuk ke gedungnya. Ada 6 lantai di gedung Museum Wonosobo. Tiketnya hanya 15.000 saja. Lantai 1 sampai 5 itu isinya adalah koleksi dari kendaraan tradisional, dari peralatan kayak bermain pada masa dulu, kemudian jadi ada blangkon, handbrake, baju adat, topeng, wayang. Dan untuk lantai atasnya itu ada wahana interaktifnya. Jadi kalau untuk para peserta ini merasa bosan untuk melihat-lihat koleksinya, para peserta ini bisa menikmati wahana interaktif di Museum Wonosobo lantai 6. Ada jumpa ringan. Ada yang tahu jumpa ringan itu apa? Betul, itu panahan. Ya, nah, panahan dengan duduk silat. Tidak pernah masuk ya? Sudah. Tiketnya 15.000. Iya, oke, baik. Ada panahan, kemudian ada pijak sendiri, ada dolanan anak, ada syuku fisik yang diversi dari suku filosofi dan anime dari Jakarta. Buka setiap hari kecuali hari Senin karena Senin ini adalah hari liburnya museum. Jadi seluruh museum kalau dikunjungi pada hari Senin di Jakarta ini tidak beroperasi termasuk dari Jogja Heritage. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan terkait Museum Sono Budoyo? Silakan, boleh. Jakarta ini terkenal dengan oleh-olehnya. Ada yang tahu kawasan mana? Kawasan Bagia. Ya, kawasan Patok. Nah, jadi Patok ini adalah sentral makanya kalau dulu kan ada bakpia Patok gitu ya, ada bakpia nomor 75, 25 gitu. Nah, jadi untuk penomoran dari bakpia Patok ini bergantung pada nomor rumah produksi. Saking banyaknya yang produksi bakpia di area Patok ini, makanya terdapat penomoran rumah produksi. Baik, nah kita lihat dulu di sini ada bakpia Patok nomor 25, recommended nggak kira-kira? Recommended gitu ya. Ada nomor 25, 75. Kemudian juga ada bakpia Kedaton, ada bakpia Murnia Sari, ada bakpia Mutiara, banyak sekali. Mana recommended? Semuanya tadi ya. Karena satu itu semuanya recommended. Oh. Silakan boleh ditunjuk. Oke, ngomong-ngomong soal bakpia, apakah seluruh peserta ini sepakat bahwa bakpia ini adalah oleh-oleh dari Jogja? Iya. Apakah
betul sekali. Bakpia, bakso, bakpao. Nah, itu adalah makanan akulturasi atau modifikasi dari Tiongkok. Pertama kali dibawa dari pendatang Tiongkok, isiannya sudah berubah. Nah, ini adalah cincangan dari kemudian karena banyak diproduksi di area Palu, dijual di Yogyakarta, disesuaikan dengan cita rasa lidahnya orang Jogja yang sukanya lebih makanya diganti dengan kacang hijau, keju, coklat. Itu adalah kita sudah tidak masukkan lagi bagian yang tiga adalah pokoknya ini adalah kacang hijau, keju, coklat. Oke, baik. Kalau tadi udah oleh-olehnya, kira-kira kalau makanan khas asli dari Jogja ada apa? Gudeg. Apa? Gudeg. Ada yang belum pernah makan gudeg mungkin? Ada yang nggak suka gudeg? Ada beberapa yang nggak suka gudeg ya. Jujur sekali. Nah, ini juga salah satu yang recommended dan paling tua. Jadi memang mungkin beberapa peserta ini juga nggak cocok dengan gudeg karena rasanya tuh manis banget. Oke, gudeg. Ini adalah makanan asli dari Yogyakarta. Sayurnya pakai sayur apa? Bahasa Jawanya apa? Gurih. Kalau saya bilang apa? Banyak banget ya peserta yang kayak gitu. Nangka jadi nongol. Mangka jadi apa bang? Nangka, gori. Gurih. Sayuran pada masakan gudeg. Nah, kalau para peserta ini mencoba sayur nangka, gori, tewel pada masakan gudeg ini memiliki tekstur yang empuk banget, lembut banget. Nah, ternyata proses memasak dari sayur gudeg ini membutuhkan waktu. Nah, itu namanya adalah ngering, sehingga namanya di pabrik. Nah, pada masa dulu. Baru 15 tahun kemudian berdiri tuh. Kalau tuh ini memang benar-benar ditetapkan untuk mengangkut transportasi manusia penumpang. Makanya kalau kita lihat fasilitasnya, dan lembiangan itu lebih menunjang yang ya ada lembiang. Oke, kita kesini dulu satu kuliner. Boleh diamati di sebelah kiri. Nah, ini ada tahu gimbal Pak Yono. Meskipun ini khas Larangan ya, tapi juga rekomendasi di daerah sini. Setnya berapa Mbak Ayu? Silakan. Ayo, sebenarnya saya apa jadi fotografi ya? Nah, baik, kalau kita sambungin lagi berdirinya transportasi yang besar atau transportasi di Jakarta yang pertama kali berdirinya adalah Lembiangan. Dulunya didirikan oleh pihak swastanya dari Belanda, namanya adalah NISM. NISM ini adalah singkatan dari Netherlands Institute of Transport. Makanya kalau orang Jogja nyebut kereta api ini dengan Erasur. Nah, itu dalam bahasa Belanda stuf tulisannya. Tapi bacanya stuf. Jadi orang Jogja nyebutnya adalah stuf. Nah, kemudian ada yang tahu sepeda pit. Nah, itu dalam bahasa Belanda pit. Tapi orang Jogja nyebutnya pit. Oh iya. Oke, baik. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan, kalau tidak saya lanjut ke konsep makanan kembali. Boleh. Lanjut? Lanjut. Oke, kita perjalanannya masih 2 hari ya. Iya. Sabar. Oke, baik. Paraning Duan ini berasal dari kata paran dan duan. Paran ini adalah tujuan dan duan dia adalah kehidupan. Dalam konsep Paraning Duan digambarkan bahwa tujuan kehidupan manusia itu seperti golong giling dari satu kepada 9. Jadi untuk jalan yang kita lewati dari Kutu sampai ke Kampung Baji akan menjadikan rangkaian bagaimana proses tujuan akhir kehidupan manusia atau berstatus pada dunia terjadi. Boleh kita ingat bersama jalan pertama yang kita lewati namanya jalan apa? Margo. Tomo. Margo Utomo dari Kutu sampai ke kereta api. Dalam konsep Paraning, Margo Utomo ini berasal dari 2 kata, Margo dan Tomo. Margo, margi artinya adalah jalan, dan Tomo adalah keutamaan. Jadi seorang manusia ini menjalankan Margo Utomo akan ditujukan keutamaan hidupnya. Mana yang boleh dikerjakan, yang harus ditinggalkan, perbuatan baik,
dalam konsep Paraning, Malioboro ini juga terdiri dari dua kata, yaitu Malio dan Boro. FYI, orang Jawa kalau memberikan perintah itu cukup dengan hiburan o di belakangnya. Nah, coba ya, Bali tadi Rene tadi Oh iya iya. yang jadi saya tanya berbeda. Mas Mbak, orang Jawa kalau memberikan perintah itu cukup dengan hiburan o di belakangnya. Ya coba ya, Rene tadi o. Ada dua peserta yang jawab seperti itu ya. Masih seperti itu. Nanti di sini paham semua ya. Jadi Rene tadi Rene o. Jadi ada hiburan o di belakang. Itu adalah kata perintah. Sama halnya dengan Malio. Malio ini juga merupakan kata perintah. Malilah. Mali sendiri itu adalah kata dari menjadi wali. Boro berasal dari kata boro, yaitu boro atau mengembara. Jadi seorang manusia di jalan Malioboro ini merupakan tahap selanjutnya. Setelah tahu keutamaan hidupnya apa saja, kemudian diperintahkan untuk menjadi wali yang mengamalkan, mengajarkan, menyebarkan apa yang tadi didapatkan dari Malioboro atau jalan. Tetapi di dalam manusia ini mengamalkan, menyebarkan dan mengajarkan, di Malioboro manusia ini akan diadakan 3 cobaan dunia. Saya tahu pasti para peserta ini juga sudah tahu. Boleh disebutkan bersama-sama apa saja sih 3 cobaan dunia yang paling membuat manusia terlena? Dua, harta, tata, wanita. Oke, baik. Semuanya ya. Harta, tata, dan wanita itu adalah sisi cobaannya dalam tema ini. Ayo, tata atau jabatan itu disimbolkan dengan adanya kantor. Betul sekali Bu. Kantor gubernur ini merupakan lambang simbol dari kekuasaan tertinggi di wilayah DKI dan itu merupakan simbol dari sarang jabatan. Zaman sekarang siapa yang mau dikasih jabatan? Siapa yang udah lagi melakukan pemilihan gubernur? Nah, kemudian harta dan wanita itu disimbolkan dengan adanya pasar beli harta. Di pasar terjadi transaksi jual beli yang melibatkan harta dan kebanyakan dari penjual dan pembelinya berasal dari wanita. Setelah dari 3 cobaan tadi, harta, tata, dan wanita, manusia yang sanggup untuk melewati 3 tadi akan mendapatkan sisi kemuliaan hidupnya. Letaknya ada di jalan Malioboro. Marga ini adalah jalan dan mulainya dengan kemuliaan. Sisi kemuliaan itu seorang manusia ketika tidak berbuat dosa. Kalau sudah mulia, tentunya tidak mau lagi berbuat dosa. 3 hal dunia tadi akan dibuka di jalan Pangurahan. Masih ingat jalan Pangurahan? Jalan pendek dari mana ibu tadi? Istiqlal sampai ke alun-alun utara. Betul sekali. Nah, itu adalah Pangurahan. Berasal dari kata ura. Ura ini artinya adalah membuang atau mengusir. Dibuang, diusir. Ini blok atau jalan yang dilalui dari konsep Paraning, di mana ini disimbolkan sebagai badan manusia. Tempat dikumpulkannya manusia setelah adanya kebangkitan dari alam. Setelah dari sini, manusia ini akan mempertanggungjawabkan tugas bonsai selama hidup. Disimbolkan oleh beberapa bangsal di area keraton. Jadi mungkin kalau pernah ke keraton bisa melihat bangsal-bangsal ini ada di sebelah barat dan timur. Namanya ini adalah bangsal Sri Malanti. Jadi penyebutan bangsal ini adalah omah gede di area keraton yang tidak dilapisi oleh yang ini namanya adalah bangsal Praju. Kita mulai dari Sri Malanti, berasal dari kata Malanti, yaitu menanti. Manusia ini akan menunggu untuk mendapatkan hisab dan pengadilan. Setelah menunggu, manusia ini akan berada pada bangsal Praju. Berasal dari kata Praju, yaitu timbangan, dan tas ini adalah kebaikan. Jadi akan ditimbang segala amal kebaikan selama hidup. Yang mengakhiri konsep dari Paraning namanya adalah gedong. Berbeda dengan bangsal, kalau gedong ini dilapisi oleh namanya adalah gedong Proboyeksa. Gedong Proboyeksa ini digunakan untuk menyimpan pusaka keraton Yogyakarta. Paraningnya semakin nyata ya. Kenapa letak kantornya di sini? Baik. Jadi untuk ini adalah gedong Proboyeksa. Ini letaknya ada di Kedaton, halaman inti dari
Tapi Nexo ada satu pusaka yang mengakhiri konsep dari para Nexo. Namanya adalah pusaka Kiai Wiji. Kiai Wiji ini bentuknya seperti penerangan zaman dulu, kontera zaman dulu yang mengeluarkan api. Yang apinya pertama kali dinyalakan pada tahun 1750 dan masih hidup sampai sekarang 2000. Dan itu disimbolkan sebagai api keabadian. Manusia ini akan bertemu dengan alam yang abadi atau itu untuk pesan kita kali ini. Para yang dikemadi silakan boleh dilengkapi di pesan berikutnya. Sang Kaning Dudu. Nanti kita dalam rute terlama kita akan sampai ke Panggung Rakyat. Malam juga ada, kami untuk rute malamnya ada Kolonial Heritage. Silakan kalau mau jalan-jalan malam naik Jogja Heritage, hanya setiap hari Selasa dan Rabu pukul 18.30 sampai 20. Kemarin ya.